Indonesia. Kembali lagi bersama Loop Kita Channel dalam program Lumbung Nusantara. Saat ini kita akan membahas sorghum yang sedang hits di masyarakat. Nah, kebetulan kami sudah membawa narasumbernya yaitu Ibu Judith. Dia itu seorang pengusaha yang begitu dahsyat dan dialah yang mengembangkan sorghum ini. Sebagai lebih lanjutnya, ayo kita berbincang-bincang dengan Ibu Judith. Apa kabar Ibu Judith? Alhamdulillah baik Bu Indri. Bu Indri bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Nah, lagi sibuk apa nih saat ini nih Ibu Judith nih? Kesibukan saya dari Senin sampai kembali Senin lagi itu selalu sorghum dan sorghum Bu Indri. Oh, Baik di pengembangan budidaya, pengembangan benih, ataupun pengembangan berbagai olahan turunan sorghum. lagi hits ya sekarang ya? Lagi hit trendy sekarang. Apa sih itu sorghum? Teman-teman nih lagi banyak ingin mengetahui nih. Ya. Apa sih itu sorghum itu sebenarnya? Sorghum itu sekarang menjadi suatu kebutuhan gaya hidup sehat ya. Oh iya, iya. Terutama sorghum itu berasal dari biji-bijian. Jadi itu biji-bijian sebagai salah satu yang harus dan wajib dikonsumsi. Kenapa? Karena itu sebagai superfood. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Baik banget untuk kesehatan. Waduh, bagus banget ya. Itu bisa untuk mengatasi misalkan untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan karena kandungan zat besinya yang tinggi, sehingga itu wajib dikonsumsi. Pada saat melahirkan kita mengeluarkan banyak darah, ya kan? Ya, betul, Jadi di betul. dalam kandungan sorghum itu kandungan zat besinya sangat tinggi, sehingga bisa meminimalisasi kekurangan darah setelah melahirkan gitu. Terus yang kedua, kalsiumnya tinggi. Kalsiumnya tinggi banget. Untuk usia manula ke atas ya, istilahnya dari usia 50 tahun ke atas biasanya kita selalu bermasalah dengan osteoporosis ya. Iya, betul Nah, itu Bu. tapi sorghum itu kandungan kalsiumnya begitu tinggi. Dan hebatnya, ini kalsiumnya jelas dari tumbuhan gitu kan. Biasanya mereka selalu menggembar-gemborkan tuh susu tuh kalsiumnya dari apa kan kagak tahu kita. Betul, Ya kan? betul, betul. Tapi ini langsung dari biji-bijiannya langsung, sehingga ini adalah kalsium yang berasal dari nabati. Oh, sejarahnya itu Ibu mengenal sorghum dan ada sorghum Ibu mengetahui manfaatnya yang begitu luar biasa itu apa Bu? Satu hari Bu, saya kedatangan dua pahlawan ya. Saya sebut dua pahlawan, yang satu bapak-bapak dan yang satu ibu-ibu. Mereka adalah penggiat dan penggerak sorghum senior saya. Hanya sayang mereka sekarang sudah, salah satunya sudah almarhumah, namanya Ibu Ani. Beliaulah yang datang tiba-tiba ke rumah saya membawa sorghum, mengenalkan, tolong ini diolah, dan saya bingung mau diolah jadi apa, karena saya nggak mengenal itu sorghum. Ini biji seperti ketumbar gitu kan, Ya, mau ya, dibuat ya. apa gitu kan. Dan ternyata pada saat itu insting saya mengatakan ini sepertinya harus dipanggang memakai butter, dan akhirnya menjadi popcorn, seperti popcorn maksudnya. Oh bisa Bisa jadi mengembang, popcorn. Oh, mengembang, dan itu persis tidak ada bedanya dengan popcorn ya. Tapi ini kita katakan adalah pop sorghum ya. Jadi itu perbedaannya hanya lebih kecil aja tapi mengembang. jadi bentuknya seperti kayak kita makan jagung gitu, Ya. hanya dia lebih kecil. Betul, betul. Dan Nah. itu rasanya lebih gurih daripada jagung. Oh gitu Nah, ya. itu sasaran pertama saya untuk masuk ke Gen Z, bagaimana cara mengenalkan sorghum. Nah, saya pengen lebih mendalam lagi ya Bu ya. Iya. Boleh ya kita biar teman-teman juga di luar sana lebih mengetahui apa sih itu sorghum, manfaatnya, dan utamanya yang kita pengen tahu keunggulannya apa sih Nah. itu sorghum sebenarnya Bu, bisa Oke. dijelaskan? Pertanyaan yang sangat bagus Bu Indri. Kenapa? Karena anak-anak pada usia di milenial ini tidak ada yang tahu itu sorghum. Oke. Ya, sorghum adalah salah satu tumbuhan yang familinya rumput-rumputan, dan tanamannya itu persis sama seperti jagung. Secara morfologi nggak bisa dibedain mana itu jagung, mana itu sorghum. Oh gitu. Ya, tetapi perbedaannya adalah kalau sorghum itu buahnya di atas, kalau jagung buahnya di tengah.
ya kan, di batang kan. Nah, kita katakan buah sorghum itu adalah malai. Jadi Oke. dia berbuahnya di atas, bergerombol. Ada juga yang saling berjauhan, berjuntai, itu berbeda, yaitu adalah lokal punya. Tapi kalau yang sudah bervarietas biasanya itu bergerombol. Seperti apa tuh Bu bergerombolannya? Jadi itu kita katakan malai, biji-bijiannya itu tidak bercerai-berai, tetapi bergerombol dalam satu batang itu, sehingga menghasilkan suatu pemandangan yang estetika cantik ya, dari kejauhan. Oh, itu apa sih gitu ya, bikin kita penasaran. Jadi sorghum ini adalah sekumpulan biji-bijian serealia yang bisa menjadi pengganti nasi ataupun pengganti tepung terigu. Ya, di zaman yang sekarang ini orang-orang selalu berlomba-lomba ingin cantik, badannya ingin singset, ingin berisi atau bagaimana ya, kan? Tapi mereka nggak tahu solusinya seperti apa, gitu kan? Nah, sorghum ini adalah salah satu makanan pilihan untuk diet keto atau diet estetika. Karena kenapa? Makan sedikit aja udah kenyang. Dibanding beri-berian ya, yang kanon katanya warnanya gelap, antioksidannya tinggi, ternyata kalah sama sorghum. Perbedaannya dengan beras merah, dengan beras kita tuh kan, kalau dengan beras biasa kita nih ya, itu kan pasti gula kita tinggi. Betul. Nah, kalau beras merah kan gulanya juga Ya, rendah kan. Nah, Betul. perbedaannya nih antara sorghum dengan gandum dengan beras merah apa tuh Bu? Kita bahas dulu perbedaan antara beras padi dan beras sorghum. Yes. Kalau beras padi itu mengandung kadar gulanya tinggi, sehingga kalau kita makan biasanya langsung ngantuk ya setelah selesai makan. Nah, berbeda dengan sorghum yang itu kadar gulanya itu sangat-sangat rendah. Bahkan kalau kita membuat fermentasi menjadi satu makanan tape gitu ya, itu rasa asamnya dapat, manisnya kagak ada. Berarti di situ menandakan memang kadar gulanya zero, tidak ya? ada, nol. Kita fermentasi itu. Ya. Jadi bingung kita kalau misalkan beras kita fermentasi itu adalah manis-manisnya ya. Iya. Nah, ini nggak ada. Nah, itu menandakan bahwa memang kadar gulanya zero banget. Ternyata sorghum ini salah satu solusi untuk penderita celiac. Celiac? Iya, pencernaan. Iya. Nah, jadi dalam beberapa kasus orang-orang yang menderita celiac setelah diterapi dengan menggunakan sorghum, dikonsumsi dengan dosis dan waktu yang tepat, ternyata mereka terbebas dari penyakit celiac itu. Oh, caranya gimana nih Bu? Apa berapa kali dia harus berkonsumsi? Ya, jadi biasanya kita kalau mengkonsumsi sorghum, orang pertama kali bingung ya, kok rasanya begini, beda gitu. Satu, karena tidak tahu cara bagaimana mengolahnya. Terus kedua, mereka merasa terasa asing di lidah gitu kan. Nah, tetapi kalau kita tahu cara memasaknya dan enak, itu akan kita berkelanjutan. Jadi yang tadinya misalkan dalam seminggu kita misalkan hanya 3 kali mengkonsumsi, bisa jadi dalam seminggu itu kita menjadi hampir tiap hari gitu kan. Iya, diselang-selingi, betul. Ya, betul. Tapi setelah seperti saya nih ya, setelah tiap hari mengkonsumsi sorghum, rasanya luar biasa. Badannya jadi powerful gitu untuk energinya. Wah, menambah energi juga ya. Betul. Saya bisa di dalam satu hari saya bisa berada di 3 kota. Kebayang nggak? Oh iya. Nah, tapi saya nggak merasa capek. Beda kalau kita konsumsi nasi ya. Iya, kadang-kadang udah ngantuk. Berapa menit kemudian udah kita nguap itu. Iya, karena kandungan gulanya tinggi. Iya, betul. Tapi kalau dengan sorghum, saya merasa energi saya full terus. Nah, dulu ya teman-teman, saya punya vertigo. Iya. Semenjak saya konsumsi sorghum, vertigo saya alhamdulillah tidak saya alami lagi. Berkurang atau sudah memang total? Total. Oh, bagus ya. Ya, karena semua penyakit itu berasal dari pencernaan. Ya, vertigo juga dari pencernaan. Ya. Makanya ketika saya konsumsi sorghum, saya tidak sadar dan
ketika saya flashback gitu, dulu saya eh, sering mengalami vertigo. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah lagi. Sudah bertahun-tahun loh Bu Indri, saya nggak pernah vertigo lagi. Wah, emang Iya, sorghum luar luar biasa ya. biasa banget ya. Nah, Nah, kalau dengan gandum dan beras bedanya merah, dengan gandum. bedanya. Nah, gandum dengan sorghum bedanya di apa? Kalau gandum itu gluten, kalau sorghum itu gluten free. Artinya apa sih gluten? Gluten itu berarti glue, berarti merekat seperti lem, ya kan? Nah, apabila kita sering mengkonsumsi gluten, di usus kita jadi lama-lama mengembang dan rusak. Dan itu bisa mengakibatkan celiac cancer. Oh. Tetapi kalau sorghum, ketika dimakan, itu langsung larut, langsung terurai. Tapi kalau gluten, itu 3 hari tidak bisa terbuang di dalam usus kita. Itu perbedaannya. Nah, jadi kalau kalau gandum itu tumbuhannya itu mirip padi. Tapi kalau sorghum itu tadi tumbuhannya mirip jagung. Jagung. Iya. Jadi saya tidak mendiskreditkan gandum ya. Tetapi dalam hal ini dari kandungan protein dan sebagainya itu semuanya sangat jauh. Nah, saya berharap wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik gitu kan, tidak usah perawatan yang bagaimana gitu ya, atau dekoratif yang bagaimana, karena dengan mengkonsumsi sorghum itu sudah otomatis memberikan nutrisi ke kulit. Oh, kulitnya lebih kinclong gitu, Lebih kencang, lebih kinclong juga, karena dia kandungan antioksidannya tinggi, sehingga radikal-radikal bebas seperti dari polusi dan ataupun dari apa namanya, dekoratif yang kita pakai sehari-hari ya, itu udah terlindungi. Dengar nih ya Bu ya, sorghum itu selain dikonsumsi sebagai pengganti nasi, itu Ibu juga memproduksi ya dari tepungnya bisa bikin Betul. cookies. Nah, Ya. apa aja yang udah Ibu hasilkan atau Ibu produksi dari hasil Ya. sorghum itu? Dan Sorghum itu saya jatuh cinta banget, Bindri. Kenapa? Ketika saya meletakkan tepung sorghum di lidah saya, yang terasa apa? Gurih. Beda kalau saya meletakkan tepung terigu di lidah saya, rasanya anyep. Ya. Nah, begitu banyak saya menggali potensi dari sorghum ini bisa jadi olahan apa, gitu kan? Ketika perbedaan antara tepung sorghum dan tepung terigu diaplikasikan dalam satu olahan cookies ataupun cake, ternyata perbedaannya signifikan. Oh ya? Satu, dia lebih menghemat ke bahan bakar. Kenapa? Karena kalau kita memakai oven dengan daya gas, dia lebih cepat matang. Oh ya? Iya. Jadi lebih cepat keringnya gitu. Lebih cepat keringnya. Itu kalau sorghum. Beda dengan terigu. Terus yang kedua, sorghum itu tidak dikasih gula pun dia masih enak dikonsumsi. Untuk teman-teman yang mohon maaf mempunyai buah hati yang istimewa, terutama yang tidak boleh mengkonsumsi tepung terigu, kami hadir egg roll ya, egg roll salah satu cemilan sehat untuk buah hati kita ya. Jadi ini sangat aman, tidak ada sedikit pun terigu, tidak ada. Ini semuanya tepung sorghum 100%. Jadi apabila ibu-ibu ingin memberikan cemilan sehat untuk anak-anak terkasih, kita bisa memesan ini di loopkita.com. Oh ya. Terus ada ininya juga ya, kastengel. Ya, ada kastengelnya juga ya. Nah, ini ya, kastengel saya ini kastengel sultan, mahal nih. Tetapi memang rasanya nendang banget ya, kejunya rasanya nggak kaleng-kaleng nih. Iya, nggak kaleng-kaleng ini ya. Rasanya melebihi dari kastengel yang dari terigu. Betul, yang dari terigu. Iya, karena udah ada rasa gurih alami dari sorghumnya. Tetapi ditambah dengan keju edam dan parmesannya luar biasa, Bu Indri. Kebetulan Ibu Judith juga bawa loh. Bawa sampelnya beras sorghumnya. Ya, Bu Judith ini ya? Iya, betul. Jadi izin teman-teman,
Ini adalah kemasan beras sorghum 1 kilo. Nah, di belakangnya ini ada perbandingan antara beras sorghum dan beras padi. Jadi di sini teman-teman bisa tahu apa sih keunggulan dari sorghum. Nah, di sini tertera bahwa kalorinya itu untuk beras itu 360, untuk sorghum hanya 300 ya. Dan di sini proteinnya di sorghum ada 11 protein, di beras hanya 7. Lalu lemaknya di sorghum hanya 3,3, tetapi kalau di beras padi itu 670. Lalu karbohidratnya di sini kalau beras sorghum di 73, di sini 79 ya. Nah, ini yang paling luar biasa adalah seratnya. Seratnya di sini 230 untuk sorghum, dan untuk beras padinya cuma 1%. Luar biasa. Biar lihat nih Bu ya. Ya. Nah, seperti apa sih ini bulirannya? Nah, sorghum itu juga sama dengan beras padi, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam ya. Tetapi kalau yang hitam itu sangat jarang. Kenapa? Berbeda seperti beras hitam untuk ketan ya. Ya. Kalau beras hitam di sorghum itu kurang bagus karena kandungan taninnya yang sangat tinggi, sehingga sering menyebabkan sembelit ya. Nah, kalau ini adalah beras sorghum merah. Nah, ini rasanya seperti ketan, tetapi tetap kadar glikemiknya rendah. Ya. Jadi, Bu Indri, ini kalau kita dibuat fermentasi itu akan ada rasanya, tetapi tidak manis gitu. Sorghum itu hidup, berjaya malah. Dan ini adalah senjata pangan untuk menjaga ketahanan pangan kita. Jadi, saya berharap pemerintah fokus dan mau konsen terhadap sorghum ini. Ya, fokus tapi tidak konsen pada saat-saat kemarin tuh ya. Tapi saya berharap saat ini fokus dan konsen sehingga sorghum bisa dimasukkan ke program kerjanya Pak Menteri. Kenapa? Kalau tidak ada legalitas ya, itu sorghum itu hilang timbul ya. Padahal di sini ada Badan Pangan Nasional gitu kan. Ya. Di dalamnya juga ada keanekaragaman pangan lokal. Ya, yang sorghum itu termasuk di dalam situ ya. Terus yang kedua, di Kementerian Pertanian sendiri itu kan bukan hanya kedelai, padi, jagung, tapi juga ada sorghum. Ya. Nah, sorghum ini untuk menjadi salah satu pengganti atau solusi ya ketika tanaman yang lain misalkan padi tidak bisa tumbuh, sorghum berjaya sehingga ketahanan pangan kita bisa terjaga. Saya berharap pemerintah peduli dan mau merangkul kami petani-petani dan penggiat sorghum. Kenapa? Demi kesehatan anak bangsa. Untuk kita selagi pelaku-pelaku usaha yang ingin berbisnis memulai, ayo kita mulai menggalakkan sorghum. Ini banyak sekali. Bisa beras, bisa cookies, bahkan ya Bu Judit ini juga sudah membuat gula dari sorghum. Nah, jadi kita akan kembali lagi dengan manfaat-manfaat yang lebih berguna dan lebih banyak lagi untuk pelaku-pelaku bisnis UMKM untuk kemajuan kita bersama di tanah Nusantara ini. Kita akan kembali lagi di Loop Kita Channel. Terima kasih.